Keputusan Bupati Pasaman nomor 81.22/19 DKD Sinambung 2013 tentang pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan struktural eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. Bupati Pasaman mengingat, memperhatikan, dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Bupati Pasaman tentang pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan struktural eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. Ke-1. Mengangkat pegawai sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 ke dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai sipil sebagaimana dimaksud dalam punkt 1 selama memangku jabatan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 2B. Ketiga, kepada pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sewaktu-waktu dapat diinformasikan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, salinan dan seterusnya ketika keputusan ini diberikan kepada pegawai sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan putus KP pada tanggal 8 Februari 2013. Bupati Pasaman tertanggal Beni Utama. Daftar lampiran keputusan Bupati Pasaman nomor 821.22/19 BKD tercatat 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan struktural eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. Nomor 1. Nama Dr. Andes Henry, jabatan baru staf ahli bidang hukum politik pemerintahan eselon 2B. Nomor 2. Nama Asmadi SPD MSc, jabatan baru staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia eselon 2B. Nomor 3. Nama Hermanto Sarjana Hukum, jabatan baru asisten perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sektor Pasaman eselon 2B. Nomor 4. Nama Andre Pesos, jabatan baru asisten administrasi umum sektor Pasaman eselon 2B. Nomor 5. Nama Danisman Sarjana Hukum MM, jabatan baru Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman eselon 2B. Nomor 6. Nama M. Fauzi Sarjana Hukum, jabatan baru Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pasaman eselon 2B. Nomor 7. Nama Asnil M. Sarjana Ekonomi MM, jabatan baru Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pasaman eselon 2B. Nomor 8. Nama Dr. Andes Ahmad Sen, jabatan baru Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pasaman eselon 2B. 9. Nama Insinyur Yusfi, jabatan baru Kepala Dinas Pertanian Pasaman eselon 2B. 10. Nama Insinyur Nasrul, jabatan baru Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pasaman eselon 2B. 11. Nama Dr. Anda Yusrima Akiti, jabatan baru Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Seluruh Pelaksana Pasaman eselon 2B. Keputusan Bupati Pasaman nomor 81.23/20/DKD 2013 tentang pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan struktural eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman.
Bupati Pasaman menimbang, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Bupati Pasaman tentang pengangkatan pegawai sipil dan jabatan struktural eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. Ke-1, mengangkat pegawai sipil yang namanya tercantum nomor 2 dari jabatan pendengar tercantum nomor 5 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada nomor 6 daftar lampiran ini. Kedua, kepada pegawai sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 selama memangku jabatan diberikan tunjangan struktural eselon 3A dan 3B. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Bupati Pasaman terkandang Edi Tama. Daftar lampiran keputusan Bupati Pasaman nomor 821-23/20/PKD 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan struktural eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. Nomor 1, nama Dr. Agus M. Sayyid Iwan, jabatan baru Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Keamanan eselon 3A. Nomor 2, nama Abdul Asmi Sarjana Hukum, jabatan baru Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Keamanan eselon 3A. Nomor 3, nama Miris Sarjana Agama, jabatan baru Camat Tigo Delari eselon 3A. Nomor 4, nama Bahrikal Sarjana Hukum, jabatan baru Camat Simpang Palang eselon 3A. Nomor 5, nama Aksan SIP, jabatan baru Camat Gojol eselon 3A. Nomor 6, nama Hermanta SCP, jabatan baru Camat Lubus Kabin eselon 3A. Nomor 7, nama John Wilmar AMD, jabatan baru Camat Kanti eselon 3A. Nomor 8, nama Asrin Yudas Sarjana Hukum, jabatan baru Camat 2 Logo eselon 3A. Nomor 9, nama Dr. Anes Aswardi, jabatan baru Camat Padang Luhur eselon 3A. Nomor 10, nama Tarudin Estos, jabatan baru Camat Rau eselon 3A. 11, nama Awaludin Sarjana Hukum, jabatan baru Camat Rau Utara eselon 3A. 12, nama Robredo Rama SSTP, jabatan baru Camat Makassar Selatan eselon 3A. 14, nama Masrul ST, jabatan baru Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sentral Saman eselon 3A. 15, nama Keti Matra SSTP, jabatan baru Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sentral Saman eselon 3A. 16, nama Betty Apriani SIP, jabatan baru Kepala Bagian Organisasi Sentral Saman eselon 3A. 17, nama Nazir Namri Sarjana Ekonomi, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman eselon 3A. 18, nama M. Ihsan SP LSI, jabatan baru Sekretaris Inspektorat Pasaman eselon 3A. 19, nama Madrison Sarjana Hukum, jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah 1 eselon 3A. 20, nama Dr. Anes Dias Karyalin, jabatan baru Sekretaris Dinas Kesehatan Pasaman eselon 3A. 21,
Baru, Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Eselon 3B. 24 nama, Dr. Andes Manjohan MM, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Eselon 3A. 25 nama, Akmal Esos, Jabatan Baru, Kepala Bidang Dokumen dan Pengelolaan Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Eselon 3B. 26 nama, Dr. Andes Dewan MSI, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Eselon 3A. 27 nama, Dr. Andes Alta Usman MPD, Jabatan Baru, Kepala Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Eselon 3B. 28 nama, Dr. Andes Rismanto, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bersama, Eselon 3B. 29 nama, FKMI Sarjana Hukum, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bersama, Eselon 3A. 30 nama, Sahrudin Sarjana Hukum FM, Jabatan Baru, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Eselon 3B. 31 nama, Herlinda Sarjana Hukum, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Eselon 3B. 32 nama, Eliasrin Saputra SENM, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Eselon 3A. 33 nama, Idrial Sarjana Hukum, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Eselon 3B. 34 nama, Project Sarjana Hukum, Jabatan Baru, Kepala Bidang Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Eselon 3B. 35 nama, Hendra Kurniawan SEMSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Aset dan Akuntansi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Eselon 3B. 36 nama, Zul Effendi Sarjana Kehutanan, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Kehutanan Kehutanan, Eselon 3A. 37 nama, Ali Umar SST MM, Jabatan Baru, Kepala Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman, Eselon 3B. 38 nama, Eko Saprianto APNSI, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Eselon 3A. 39 nama, Satyani Sarjana Hukum, Jabatan Baru, Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Dinas Pengembangan Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Eselon 3B. 40 nama, Aswar Sarjana Hukum, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengawasan, Pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Eselon 3B. 41 nama, Dr. Andes Muldadmin CHMM, Jabatan Baru, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, Eselon 3A. 42 nama, Riki Niswani SK MSc, Jabatan Baru, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Investasi, Badan
50 nama Alfred Sarjana Ekonomi. Jabatan baru Kepala Bidang Keluarga Berencana Badan Koordinasi Satuan dan Keluarga Berencana Eselon 3B. 51 nama Darius Sarjana Hukum. Jabatan baru Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Pelaksana Penyaluran dan Ketahanan Pangan Eselon 3B. 52 nama Iqbal Sarjana Hukum. Jabatan baru Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Eselon 3B. 53 nama Elvi Wardi Sarjana Hukum. Jabatan baru Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Eselon 3B. 54 nama Sastra Mutia STMM. Jabatan baru Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Eselon 3B. 55 nama Delsi Sapeni Sarjana Hukum. Sekretaris Kecamatan Tigo Nagari Eselon 3B. 56 nama Rizal Sarjana Hukum. Jabatan baru Sekretaris Kecamatan Rau Eselon 3B. 57 nama Mulfikar Sarjana Agama. Sekretaris Kecamatan Bojong Eselon 3B. 58 nama Julianto Ginting SPP. Jabatan baru Sekretaris Kecamatan Mamadu Selatan Eselon 3B. Bupati Pasaman terkadang Beni Prama. Keputusan Bupati Pasaman nomor 821/21/BKD/2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon 4 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman. Bupati Pasaman menimbang, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Bupati Pasaman tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon 4 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman. Kesatu, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Ledger 2 dari jabatan sebagaimana tercantum dalam Ledger 5 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam Ledger 6 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud di Jumlah 1 selama mangku jabatan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 4A dan 4B. Ketiga, kepada pejabat yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sewaktu-waktu dapat dimutasikan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Kelima, salinan 1-6 petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di lubuk sikap ini pada tanggal 8 Februari 2013. Bupati Pasaman tertanda Beni Utama. Daftar lampiran keputusan Bupati Pasaman nomor 821/21/BKD/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. 1. Aan Afrinaldi SSTP. Jabatan baru Kasubag Pemerintahan Umum pada bagian administrasi pemerintahan umum Setda eselon 4A. 2. Taufik SAD. Jabatan baru Kasubag Kerjasama Daerah dan Urusan Tertor Setda Kabupaten Pasaman eselon 4A. 3. Aan Gunung Fikri SSTP. Jabatan baru Kasubag Pembinaan Kelembagaan pada Pemerintahan Nagari Setda eselon 4A. 4. Hardina Sofian. Jabatan baru Kasubag Dunia Usaha dan Sarana Perekonomian pada bagian administrasi perekonomian Setda Kabupaten Pasaman. 5. Refdi LD SH. Jabatan baru Kasubag Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada
Kasubag Pengendalian SDA dan Penataan Lingkungan pada bagian administrasi perekonomian, eselon 4A. 7. Rini Aprianti SS. Jabatan baru, Kasubag Pendidikan dan Pemuda, Olahraga pada bagian kesejahteraan masyarakat. 8. Faizal Adni SH. Jabatan baru, Kasubag Agama dan Kebudayaan Kesehatan pada Kesra Kabupaten Pasaman, eselon 4A. 10. Zul Etri SD. Jabatan baru, Kasubag Kepegawaian pada bagian organisasi. 11. Hendrizal SH. Jabatan baru, Kasubag Protokol pada bagian hubungan masyarakat. 12. Arnel Libra. Jabatan baru, Kasubag Pelayanan dan Analisis Informasi pada bagian Humas Denda. 13. Al Ihwan SH. Jabatan baru, Kasubag Rapat dan Risalah pada bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman. 14. Jonian Kasubag Pelahan Peraturan Perundang-undangan pada bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman. 15. Dr. Andalia Semida. Jabatan baru, Kasih Sarana dan Prasarana PAUD pada pendidikan luar biasa pada bidang sarana dan pendidikan Kabupaten Pasaman. 16. Solin Kasih Pembinaan Sekolah Dasar pada bidang pendidikan dasar dan pendidikan. 17. Amrisal Kasih Pendidikan Masyarakat dan Pengembangan dan Pembinaan Khusus pada bidang pendidikan masih di Dinas Pendidikan. 18. Dr. Andos Supriyadi. Jabatan baru, Kepala UPTD TKSD dan LS Kecamatan Padang Dulu. 19. Yusrizal SPD. Jabatan baru, Kepala UPTD TKSD dan LS Kecamatan Rau Utara. 19. Danus. Jabatan baru, Kepala UPTD TKSD dan LS Kecamatan Buakoto. 20. Dr. Rahmat. Jabatan baru, Kepala Puskesmas Cibadak. 21. Dr. Yon Marzulaidi. Jabatan baru, Kepala Puskesmas Tapus. 22. Nesra Epi SKN. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Tapus. 23. Nasrul. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Konjo. 24. Arsiati. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sundata. 25. Doni Indra Putra ST. Jabatan baru, Kasih Pemukiman Perumahan dan Pertanahan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum. 26. Jeffrey ST. Jabatan baru, Kasih Ketua Bangunan pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum. 27. Suwardi. Jabatan baru, Kasih Kebersihan pada bidang kebersihan Dinas Pekerjaan Umum. 28. Edison SD. Jabatan baru, Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum. 29. Al Jufri. Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah 2. 30. Zainab. Jabatan baru, Kasih Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Pembatalan Akta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 31. Al Asman. Jabatan baru, Kasih Perkawinan, Perceraian dan Pencatatan Kewarganegaraan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 32. Afri dan Sah SH. Jabatan baru, Kasubag Umum pada Sekretariat Dinas Sosial Tenaga Kerja. 33. Nur Nirman SSD. Jabatan baru, Kasih Bantuan Sosial, Urusan Berencana dan Kepahlawanan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman. 30. Erlinda SH. Kasih Bimbingan dan Pengawasan Usaha pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. 35. Asril SH. Jabatan baru, Kasubag Umum pada Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 36. Nifedri SD.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 37. Resmi Eliza SP AKT, jabatan baru PT Kasih Pengelolaan Belanja pada bidang pemerintahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 38. Febri Iswandi SP, jabatan baru Kasih Budaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman. 39. Dewi Linda SP, Kasih Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman. 40. Yasro, jabatan baru Kasih Konservasi dan Promosi Dinas jabatan baru Kasih Konservasi dan Promosi pada bidang mineral, batu bara dan air Dinas Energi Sumber Daya Mineral. 41. Sam Sirwan SH, jabatan baru Kasih Ketenagalistrikan pada bidang ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasaman. 42. Zulkarni SH, jabatan baru Kasih Pengawasan Usaha Pertambangan dan Bidang Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral. 43. Dedi Kardian, jabatan baru Kasih Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lingkungan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 50. Yon Afandi Esos, jabatan baru Kasubag Evaluasi dan Laporan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Pasaman. 45. Deti Zulfia, jabatan baru Kasubag Administrasi dan Umum pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Pasaman. 46. Yusri Jadi, jabatan baru Kasubag Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 47. Gamal Abdul Nasir, jabatan baru Kasubit Sosial Budaya pada bidang ketahanan masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. 48. Askia Yanti, jabatan baru Kasubag Keuangan pada Sekretariat Badan Pertahanan Perlindungan dan Ketahanan Pangan. 49. Zulnedi SP, jabatan baru Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Laporan pada Sekretariat Badan Pelaksana Perlindungan dan Ketahanan Pangan. 50. Nafri Ilyas AMD, jabatan baru Kasubit Tata Pemiluan pada bidang Tata Pemiluan Informasi Teknologi dan Pelaksana Badan Pelaksana Pemiluan dan Ketahanan Pangan. 51. Yor Hasni, jabatan baru Kasubit Tenaga dan Sarana Penyuluh pada bidang kelembagaan tenaga dan sarana Badan Pelaksana Pemiluan dan Ketahanan Pangan. Lima 58 nama Ali Amran Sarjana Hukum, jabatan baru Kasubag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Eselon 4A. 59 nama Eka Iman Sarjana Hukum, jabatan baru Kasih Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 4A. 60 nama Abizazul Sarjana Hukum, jabatan baru Kasih Kesbang dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 4A. 61 nama Rosmaini, jabatan baru Kasubag Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Eselon 4A. 62 nama Hidayatul Taufik SSTP, jabatan baru Kasih Pembinaan Transit pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Eselon 4A. 64 nama Musnaidi Sarjana Hukum, jabatan baru Kasih Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pendanaan Modal Eselon 4A. 65 nama Yusran, jabatan baru Kasih Transit pada Kantor Camat Kebun Skapit Eselon 4A. 67 nama Altasman, jabatan baru Kasih Transit pada Kantor Camat Padang Leluhur Eselon 4A.
68 nama Ahmad Saroji, jabatan baru Kasih Pembangunan pada kantor Camat Pada Luhur Eselon 4A. 69 nama Dr. Mona Lisa, jabatan baru Kepala Puskesmas Wilayah Eselon 4A. 70 nama Aslison DSC, jabatan baru Kepala Puskesmas Kotorajo Eselon 4A. 71 nama Dr. Helmi Eliza, jabatan baru Kepala Puskesmas Utara Kecamatan Lurus Kakek Eselon 4A. Bupati Pelabuhan Terkanda Beni Tama. Keputusan Bupati Batam nomor 821.29 garing 23 garing DKD garing data 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pengawas SMP SMA TK SD Kepala SMA SMK SMP dan TK SD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. Bupati Pasaman mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Bupati Pasaman tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pengawas SMP, SMA, TK SD, Kepala SMA SMK, SMP dan TK SD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. Satu, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar panggilan keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 selama memangku jabatan diberikan tunjangan jabatan kependidikan. Ketiga, kepada pejabat yang namanya tersebut dalam lempiran keputusan ini sewaktu-waktu dapat dimutasikan oleh pejabat pembinaan kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Kelima, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada nomor 1 sampai 6 dan seterusnya. Ketika keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lubuk Cikaping pada tanggal 8 Februari 2013. Bupati Pasaman Terkanda Beni Utama. Daftar lampiran keputusan Bupati Pasaman nomor 821.29 garing 23 garing DKD garing Neraka 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pengawas SLTP SLTK di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman. 1. Nafrizal SPD baru pengawas SLTP SLTA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. 2. Dr. Andus Jasri baru pengawas SLTP SLTA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. 3. Rafika Suraini SPD SPD jabatan baru pengawas TKSD Kecamatan Dwakoto. 4. Yukman SPD jabatan baru pengawas TKSD Kecamatan Iboradari. 5. Muslim Munir SPD jabatan baru pengawas TKSD Kecamatan Rau Selatan. 6. Dr. Andus Ali Umar jabatan baru Kepala SMK N1 Simpang Alahan Lagi. 7. Ramsul Ikhlas SPD MM jabatan baru Kepala SMK 1 Mapatulu. 8. Yuhanis SPD MM jabatan baru Kepala SMA N1 Pandi. 9. Edi SPD jabatan baru Kepala SMA 1 Dua Foto. 10. Henry Joni SPD jabatan baru Kepala SMA N1 Bonyol.
11. Fahri SPD, jabatan baru Kepala SMP 2 Rau Selatan. 12. Dr. Anus Bima Sakti, jabatan baru Kepala SMPN 1 Duokoto. 13. Sepriagi SPD, Kepala SMPN 2 Duokoto. 14. Yuhamne SPD, jabatan baru Kepala SMPN 2 Padang Maluku. 15. Afrida SPD, jabatan baru Kepala SMPN 3 Tigoragari. 16. Dr. Anus Afrida, jabatan baru Kepala SMPN 2 Tiganagari. 17. David SPD, jabatan baru Kepala SMPN 4 Bapatunggul Selatan. 18. Dr. Anus Noviar Ender, jabatan baru Kepala SMPN 1 Lubuk Sikapi. 19. Basro SPD, jabatan baru Kepala SMPN 1 Rau Selatan. 20. Dr. Anus Budi Setiawan MPD, jabatan baru Kepala SMPN 2 Lubuk Sikapi. 21. Dr. Anus Andri Jamal, jabatan baru Kepala SMPN 2 Panti. 12. 22. Dr. Anus Kapur, jabatan baru Kepala SMPN 5 Duokoto. 23. Dr. Anda Fatmatedi, jabatan baru Kepala SMPN 2 Makapunggul. 24. Mutia Adrina, Kepala TKN Pembina Lubuk Sikapi. 25. Yeni Erna, jabatan baru Kepala TKN Kartini Lubuk Sikapi. 26. Yudmania, jabatan baru Kepala TKN Dharma Wanita Kecamatan Rau. 27. Sri Yeni, jabatan baru Kepala TKN Pembina Rau. 28. Afnidawati, jabatan baru Kepala TKN PDRI Kecamatan Rau. 29. Elvi Yanti, jabatan baru Kepala TKN Kairunisa Lubuk Sikapi. 30. Safirman SPD, jabatan baru Kepala SDN 28 Salabut Kecamatan Lubuk Sikapi. 31. Afnisa SPD, jabatan baru Kepala SDN 34 Setiabaru Kecamatan Lubuk Sikapi. 32. Erma Sulastri SPD, jabatan baru Kepala SDN 13 Malampak Utara Kecamatan Tigoragari. 33. Rudi Hartono SPD, jabatan baru Kepala SDN 13 Kotosawah Kecamatan Makapunggul. 34. Ramlan SPD, jabatan baru Kepala SDN 11 Lubuk Gadang Kecamatan Makapunggul. 35. Febi Harmansa, jabatan baru Kepala SDN 05 Lubuk Gadang Kecamatan Makapunggul. 36. Lemriza SPD, jabatan baru Kepala SDN 18 Karang Tunggal Kecamatan Tigoragari. 37. Bastian SPD, jabatan baru Kepala SDN 17 Paribatu Kecamatan Tigoragari. 38. Hasan Bakri ARA, jabatan baru Kepala SDN 08 Malampak Utara Kecamatan Tigoragari. 39. Anakro SPD, jabatan baru
Jabatan baru Kepala SDN Jadwal Sungai Kanaan Kecamatan Lubuk Tirapit. 48 Apri Yelita SPD. Jabatan baru Kepala SDN 33 Sungai Kanaan Kecamatan Lubuk Tirapit. Bupati Pasaman bertanda Beni Gunawan. Pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat yang akan diambil sumpahnya. Disilakan untuk berdiri. Kepada rohaniwan dimohon mengambil tempat di sebelah kanan pejabat yang akan diambil sumpahnya. Yang terhormat Wakil Bupati Pasaman, disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Ya. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan. Sumpah ini sambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan kebenaran. Selanjutnya, hendaklah saudara-saudara dan mendirikan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan sekarang, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pembelian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
Penandatanganan berita acara sumpah jabatan secara simbolis. Eselon 2 diwakili Anwar Salam Esos. Eselon 3 diwakili Ahsan Sitaba SIP. Eselon 4 diwakili Aan Afrinaldi SSTP. Pengawas diwakili Rafiqah Hurairi SPD MM. Kepala SMA SMK diwakili Dr. Andes Ali Umar. Kepala SMP diwakili Fahri SPD. Kepala TK SD diwakili Mutia Adrina SPD. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan secara bersama-sama oleh pejabat yang baru saja diambil sumpah. Selanjutnya, oleh Wakil Bupati Pasaman, selanjutnya, Rohaniawan. Rohaniawan dan perwakilan disilakan kembali ke tempat. Pelantikan. Dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa, tanggal 12 Februari 2013, kami Wakil Bupati Pasaman dengan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan. Kami yakin dan percaya saudara-saudara mendapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan tanggung jawab dan amanah yang bersaudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kejayaan kepada saudara-saudara dan negara. Pembacaan fakta integritas oleh Anwar Salam Esos diikuti seluruh pejabat yang baru dilantik. Pemerintah Kabupaten Pasaman, fakta integritas. Pemerintah Kabupaten Pasaman, fakta integritas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendapat amanah yang diberikan kepada kami,
Tiga, tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam jabatan. 4, bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 5, menjunjung tinggi kehormatan pemerintah dan prop pegawai negeri. 6, dalam pelaksanaan tugas akan menghindari pertentangan. 7, memberikan keteladanan kepada bawahan saya dan sesama pegawai negeri secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. 8, akan menindaklanjuti setiap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja saya sesuai dengan ketentuan yang ada. 9, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya bersedia diberhentikan dari jabatan saya tanpa tuntutan apapun juga. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Perwakilan disilakan mengambil tempat. Penandatanganan fakta integritas oleh pejabat yang baru dilantik. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda jabatan camat secara simbolis kepada Camat Bonjol Hasan Sitaga SIP. Wakil Bupati Pasaman disilakan kembali ke tempat. Perwakilan disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Pasaman yang terhormat Bapak Daniel. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati saudara rekan-rekan muslimah, kebetulan hadir lengkap. Ada Pak Kejari, Pak Polres dari Kodim, Pak Ketua PN, Ketua Pengadilan Negeri, dan seterusnya kepada rekan-rekan SKPD yang hadir pada saat ini, dan Pak Sekda tadi tidak izin karena ada anjing kita yang meninggal. Seterusnya kepada para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 yang baru saja dilantik, teristimewa kepada sahabat saya, rekan-rekan saya yang seprofesi dengan saya, dari pejabat fungsional, kepala sekolah dan pengawas yang hadir saat ini, dan seterusnya kepada rekan-rekan unsur pers dan hadirin hadirat yang hadir pada secara keseluruhan. Pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada pagi menjelang siang ini masih memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, berkumpul di ruangan Sabtiap lagi dalam melaksanakan suatu prosesi pelatihan untuk memberikan pengembangan amanah kepada rekan-rekan semua yang berusaha dilakukan. Dan di samping itu juga kita selaku umat muslimin dalam penubuhan yang mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin yang kami bahagia, pada hari ini saya tidak akan memberikan sambutan panjang-panjang. Saya memberikan paling lama 5 menit. Jangan. Cuman saya sampaikan, di dalam pelantikan ini adalah merupakan amanah yang diberikan kepada kita. Jadi telah kita ucapkan, fakta integritas telah kita tanda tangani, disaksikan oleh semua pelayan yang ada di bawah. Berarti amanah digunakan. Laksanakan amanah. Jangan Anda khianati hati janji Anda. Jangan Anda pertentangkan antara mulut dengan hati Anda. Apabila itu terjadi yang kita laksanakan, maka Anda telah menghindar dari neraka. Ingat. Ini apa? Ada jabatan ini mungkin yang tak senang, ada yang senang, ada yang tak senang. Itu adalah dinamika kehidupan. Itu adalah dinamika dalam strukturisasi organisasi. Percaya Tuhan akan selalu memberi yang terbaik. Laksanakan. Konsisten dalam melaksanakannya. Katakanlah yang benar dan akan. Kepada para pejabat baru, tolong pertama sekali Anda pahami substansi pekerjaan yang Anda miliki. Jangan mentang-mentang jadi pejabat nanti substansi masalah nggak jelas apa yang mau dikerjakan. Adaptasikan diri Anda dengan lingkungan Anda. Lebih-lebih kepada zaman-zaman pacamat yang ada ini, pacamat yang baru terus seterusnya. Jangan tidak ada orang beradaptasi dan kita tidak beradaptasi ini dengan lingkungan. Tapi saya yakin kalau kita menangkan kita mulai dengan bismillah, insya Allah semua pekerjaan ini akan bisa kita laksanakan. Mari kita bangun bersama. Jangan arogan. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat itu butuh pelayan. Kita ini semua pelayan. Jadi harapan saya tidak panjang-panjang waktu sampai cuma saja masalah. Mudah-mudahan Tuhan akan selalu melindungi. Bekerjalah yang benar, laksanakanlah amanah itu dengan baik. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapat limpah dan hidayah. Sebelum saya mengakhiri ini, ada 2 C,
ada tips yang saya berikan yang diucapkan oleh Andri Kartini. Ada dua tipe orang yang tidak pernah meraih banyak hal di seluruh hidup mereka. Orang yang tidak melakukan apa yang diminta dan orang yang tidak melakukan lebih daripada yang diminta. Anda ucapkan. Andri Kartini. Jadi saya harapkan adaptasikan dan semua pejabat eselon yang ada, tolong sesegera mungkin lakukan pembenahan di lingkungan Anda. Apabila ada SK, misalnya SK pengguna anggaran dan segala yang berubah, laksanakan secepatnya. Lakukan koordinasi seperti yang saya sampaikan beberapa kali lewat. Bangun trust di lingkungan kita. Kalau trust sudah terbangun, kepercayaan sudah terbangun, insya Allah apapun akan bisa dilaksanakan. Selamat bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan doa yang akan dipimpin oleh M. Hari. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam suasana acara ini kami ikhlaskan hati dan tawakal kepadamu. Kami persembahkan segenap puji dan syukur kehadiratmu. Tuntun dan bimbinglah kami. Semoga pancaran taufik dan hidayahmu senantiasa dapat memotivasi kami untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertakwa, dan jadikanlah acara ini bagi kami mendapat berkah dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan pemilik kekuasaan,
Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebijaksanaan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam mengemban dan melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kami, serta mudahkanlah segala urusan yang dititipkan kepada kami, dan kami mohon diberikan kesempatan untuk mensyukuri nikmat-Mu dan menyempurnakan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan berlimpah nikmat, karuniakanlah kepada kami kesadaran yang maksimal untuk melihat dan memahami bahwa jabatan sebagai amanah, untuk melaksanakan amanah sebagai kewajiban, menjalankan kewajiban sebagai pengabdian, dan menjadikan pengabdian sebagai ibadah di sisi, sehingga kami dapat memperoleh derajat manusia bermartabat dalam pandangan manusia dan mulia dalam pandangan-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, serta dosa orang-orang yang bertanggung jawab kepada diri kami. Kabulkanlah ya Allah, dan terimalah permintaan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Berhubung kondisi tempat kita tidak mungkin dan untuk pemberian ucapan selamat di dalam ruangan ini, kita akan laksanakan pemberian ucapan selamat di luar ruangan. Jadi kepada baris satu, kami silakan untuk terlebih dahulu keluar baris satu saja, dan langsung bapak-bapak, ibu-ibu, para penamping, dan kepada Bapak Wakil Bupati dan untuk musinya, kami silakan dikenas sejenak sambil menikmati yang selanjutnya.